Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang berlian yang dijual di pasar dunia banyak menumpahkan darah manusia di salah satu negara Afrika. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung sajalah kita tonton ya. Film dimulai di Afrika, tepatnya negara Sierra, di sebuah perkampungan nelayan. Seorang pria bernama Solomon sedang berjalan sambil cerita-cerita dengan putranya saat menuju rumah mereka. Tapi saat asik ngobrol, tiba-tiba si Solomon melihat 3 mobil pemberontak menuju kampung mereka, lalu membantai sebagian penduduk di sana. Si Solomon berusaha menyuruh istri serta anak-anaknya kabur, dan dia berhasil ditangkap, lalu dibawa kelompok tersebut untuk dipekerjakan di sebuah pertambangan berlian. Singkat cerita, seorang pria Inggris bernama Denny baru mendarat di Afrika. Sekedar info, si Denny ini bekerja sebagai penyelundup senjata berlian sekaligus mantan tentara bayaran. Setelah negosiasi sebentar, kelompok pemberontak membayar senjata-senjata yang dibawa si Denny menggunakan berlian, dan si Denny langsung pergi. Tapi saat di perbatasan menuju Liberia, dia justru ditangkap karena tentara menemukan berlian yang ingin diselundupkannya. Film berlanjut di sebuah sungai dekat lokasi pertambangan. Si Solomon menemukan sebuah berlian besar. Dia pun menyelipkannya di jari kakinya, lalu permisi kepada penjaga mau BAB. Tapi saat dia ingin mengubur berlian tersebut, dia justru kepergok pimpinan pemberontak. Untunglah tentara pemerintah menyerbu daerah tersebut, dan si Solomon langsung mengubur kembali berlian tersebut sebelum dia dibawa tentara pemerintah. Sore harinya di penjara pemerintah, di mana si Denny juga ditahan di sana, pimpinan pemberontak yang memergokinya melihat si Solomon. Dia pun bertanya di mana berlian tersebut disembunyikan. Tapi si Solomon justru menjawab tidak tahu apa yang dimaksudnya. Mendengar itu, si pimpinan pemberontak mengatakan kalau dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan berlian itu adalah berlian terbesar yang pernah dilihatnya. Sedangkan di sel lain, si Denny mendengar dengan seksama apa yang sedang mereka bicarakan. Sebelum dibawa ke dalam selnya, si pimpinan pemberontak mengancam akan mencari dan menangkap keluarga si Solomon setelah dia bebas nanti. Besok harinya si Denny bebas karena seorang temannya bernama Jack menebusnya. Si Denny pun menceritakan apa yang didengarkannya tadi malam tentang berlian merah muda itu. Setelah itu dia menyuruh si Jack untuk menebus si Solomon. Siang harinya si Solomon baru bebas setelah ditebus si Jack. Film berlanjut, si Denny berada di pantai, lalu berkenalan dengan seorang wanita Amerika bernama Maddie. Setelah tahu si Maddie seorang wartawan dan menyinggung berlian, si Denny langsung meninggalkannya. Tapi si Maddie menyusulnya, lalu mengutarakan kecurigaannya tentang Afrika yang hampir 5 tahun jarang mengekspor berlian. Sedangkan negara tetangga yaitu Liberia, nilai ekspor berliannya saja 2 miliar dolar. Dan itu sangat aneh karena negara Liberia bukan penghasil berlian. Mendengar ocehan si Maddie, si Denny bertanya apa yang diinginkan darinya.
Si Denny pun minta tolong untuk membantunya mengungkap keterlibatan si Van de Kaap karena dia curiga kalau itu semua dia yang mengaturnya. Dan si Medi tahu kalau si Denny kenal dengan si Van de Kaap. Si Denny justru menolaknya lalu pergi pulang. Sedangkan di tempat lain kelompok pemberontak menangkap putra si Solomon. Singkat cerita, si Denny menemui si kolonel. Saat bertemu si kolonel langsung menceritakan kalau negara Sierra menghubunginya untuk membantu mereka menumpas pemberontak. Mendengar itu si Denny menyindir si bos karena yang menjual senjata kepada pemberontak tersebut adalah si kolonel. Tapi sekarang dia mau menumpasnya. Si kolonel pun hanya tersenyum lalu meminta si Denny untuk membantunya nanti karena si Denny mengenal daerah tersebut. Dan si Denny pun mengiyakannya. Film berlanjut, si Denny bertemu si Solomon lalu bertanya di mana berliannya disembunyikan. Mendengar itu si Solomon pura-pura tidak tahu apa yang dibicarakan si Denny dan pergi meninggalkannya. Singkat cerita, putra si Solomon yang serta anak-anak lainnya dilatih dan didoktrin menjadi pemberontak. Film berlanjut, si Denny kembali menemui si Solomon. Dia menawarkan supaya dia yang menjual berliannya dan hasilnya dibagi dua. Awalnya si Solomon tetap tidak mengakui tentang berlian tersebut, tapi setelah si Denny berjanji akan membantu mencari keluarganya, belum lagi tak lama kemudian pasukan pemberontak tiba lalu memberondong orang-orang yang ada di sana. Mau tak mau dia pun mengikuti si Denny. It's okay. Besok harinya si Denny dan si Solomon terus berjalan. Mereka berdua berbaur dengan pengungsi hingga saat di pengungsian mereka bertemu si Medi. Di sini si Denny menceritakan kisah si Solomon di mana desa mereka habis dibakar dan sampai sekarang keberadaan istri serta anak-anaknya belum diketahui. Mendengar itu si Medi bertanya dari mana si Denny mengenal si Solomon dan dia mengutarakan kecurigaannya kalau si Denny sedang memanfaatkannya. Tapi dengan santai si Denny menjawab kalau dalam hidup ini harus saling memanfaatkan. Dia pun meminta bantuan si Medi mencari keluarga si Solomon dan akhirnya si Medi mengiyakannya. Film berlanjut atas bantuan si Medi, mereka bertiga tiba di kamp pengungsi terbesar kedua yang ada di Afrika. Tak lama kemudian si Solomon merasa senang melihat istri serta dua orang putrinya masih hidup. Dia pun bertanya di mana putra mereka. Sambil menangis istrinya menceritakan kalau putra mereka diculik pemberontak. Mendengar itu si Solomon menjerit-jerit hingga si Denny menenangkannya. Setelah itu mereka bertiga kembali terbang. Di dalam helikopter si Solomon menunjukkan tempat dia mengubur berliannya pada si Denny. Setelah mendarat, si Denny langsung menunjukkan petanya, tapi si Solomon menjawab kalau dia tidak membutuhkan peta untuk sampai ke tempat tersebut. Setelah itu si Denny menemui si Medi yang sedang mengetik berita tentang kehidupan si Solomon dan keluarganya. Walau sebenarnya dia sudah capek menulis berita seperti itu, dan saat ini yang dibutuhkannya adalah mencari bukti siapa penadah berlian tersebut serta rekening bank yang digunakan transaksi supaya perang saudara berhenti. Tapi semua cita-cita si Medi belum tercapai karena sampai saat ini dia belum mendapatkan narasumber yang mempunyai bukti kuat.
Mendengar ocehan si Medi, akhirnya si Denny mengajukan dirinya sebagai narasumbernya. Dengan syarat si Medi membantu dia dan si Solomon melewati perbatasan. Setelah sepakat, akhirnya si Denny menceritakan tentang perjalanan berlian yang diselundupkannya ke Liberia, di mana dia menjualnya ke pembeli lokal. Setelah itu, pembeli lokal menyuap pihak imigrasi supaya mengeluarkan surat yang menyatakan kalau berlian itu adalah hasil tambang negara Liberia. Setelah suratnya keluar, berlian tersebut diekspor ke India dan setibanya di sana, berlian itu akan dicampur dengan berlian dari seluruh dunia. Mendengar cerita si Denny, si Medi bertanya apa si Pandekap ikut terlibat di pusaran tersebut. Akhirnya si Denny jujur dan menjawab ya. Mendengar itu si Medi meminta buktinya dan si Denny menunjukkan catatan kecilnya yang berisi nama, tanggal, serta nomor rekening orang-orang yang terlibat. Selesai menceritakan semuanya, si Denny meminta si Medi supaya jangan dulu mempublikasikan ceritanya sebelum dia mendapatkan berlian merah mudanya. Terus kalau kamu tidak mendapatkannya gimana? Tanya si Medi. Dan si Denny mengizinkannya mempublisnya. Kalau dia tidak mendapatkan berarti dia sudah tewas. Film berlanjut. Dengan bantuan si Medi, mereka berdua diizinkan mengikuti rombongan pers. Di tengah jalan rombongan mereka ditembaki pemberontak, tapi si Denny, si Solomon, serta si Medi berhasil meloloskan diri. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di sebuah pangkalan militer di mana kolonel serta anak buahnya sudah standby. Saat bertemu, si kolonel memerintahkan si Denny memakai perlengkapannya karena mereka akan bergerak. Tapi begitu keluar dari tenda, si Denny justru menyuruh si Solomon menunggunya di tenda belakang. Setelah itu dia menemui si Medi, lalu minta tolong supaya si Medi mengalihkan perhatian penjaga tenda yang berisi senjata. Mendengar itu si Medi bertanya apa dia dan si Solomon akan pergi mencari berliannya, dan si Denny mengiyakannya. Awalnya si Medi ngotot untuk ikut bersama mereka dengan alasan kalau dia akan meliputnya. Tapi si Denny justru mengingatkan si Medi kembali kalau yang diincarnya adalah si Pandekap dan dia sudah menceritakan seluruh keterlibatannya. Si Medi pun akhirnya setuju setelah si Denny menyerahkan catatan kecil miliknya. Melihat si Medi menjalankan tugasnya, si Denny langsung menyusup untuk mengambil peralatannya. Film berlanjut, si Denny dan si Solomon langsung berlari, sedangkan si Medi naik ke pesawat yang akan membawanya pulang ke negaranya. Besok harinya mereka berdua tiba di sebuah kampung di mana banyak mayat bergelimpangan. Saat tahu tujuan mereka ke lokasi tambang, seorang pria melarang mereka ke sana karena di desa tetangga banyak pemberontak. Mendengar itu si Solomon mengucapkan terima kasih. Di tengah jalan mereka berdua baku hantam karena si Solomon tidak mau mengikuti jalan yang ditunjuk si Denny. Ternyata si Solomon ingin pergi ke desa sebelah karena dia yakin putranya berada di sana. Walau si Denny sudah menodongnya, si Solomon tetap ngotot pergi ke desa itu untuk menyelamatkan putranya. Mendengar itu akhirnya si Denny mengalah, lalu memutuskan nanti malam mereka berdua ke sana. Malam harinya mereka berdua memantau desa tersebut, tapi tidak menemukan putra si Solomon ada di sana. Hingga besok harinya mereka berdua terus berjalan menuju lokasi tambang yang masih jauh. Dan selama di perjalanan mereka sambil cerita-cerita tentang kehidupan masing-masing, hingga tak terasa hubungan mereka semakin dekat. Singkat cerita mereka berdua tiba tak jauh dari lokasi tambang. Si Solomon memberitahu lokasi berliannya dikubur.
Melihat banyaknya pemberontak, si Denny menghubungi anggota si kolonel supaya mengirim pasukan melenyapkan pemberontak tersebut. Malam harinya saat baru bangun, si Denny merasa kesal melihat si Solomon sudah tidak ada di dekatnya. Dia pun menyusulnya ke lokasi tambang di mana si Solomon sedang mencari putranya. Tapi saat bertemu putranya, si Solomon justru ditangkap karena putranya tidak mengenali si Solomon lagi, gara-gara selama ini otaknya sudah dicuci dan dicokoki narkoboy. Besok paginya pimpinan pemberontak menyuruh si Solomon mengambil berliannya, kalau tidak putranya akan dibunuh. Si Solomon melihat putranya yang menatapnya dengan pandangan kosong. Saat si Solomon hendak mengambil berliannya, tiba-tiba rombongan si kolonel tiba menggunakan helikopter lalu menembaki mereka semua. Film berlanjut setelah semua pemberontak dilumpuhkan. Si kolonel pun menyuruh si Denny menanyakan berliannya kepada si Solomon. Tapi saat ditanyai, si Solomon tetap menolaknya walau si Denny sudah membujuknya. Dan itu membuat si Denny frustasi. Si Denny pun tidak kehabisan akal. Si Denny menyeret putra si Solomon. Melihat putranya disandra, akhirnya si Solomon mengalah lalu membawa mereka ke lokasi berliannya dikubur. Tapi saat tiba di lokasi, si Denny justru menghabisi si kolonel serta anggotanya. Setelah mendapatkan berliannya, putra si Solomon justru menodong si Denny. Melihat itu, si Solomon berusaha menyadarkan putranya dengan menceritakan masa-masa yang sudah mereka lewati selama ini bersama ibu serta adik-adiknya. Dan akhirnya putranya pun sadar. Tapi tak lama kemudian mereka ditembaki anggota si kolonel dan mereka bertiga berhasil melarikan diri. Di tengah jalan, si Denny meminta berliannya kepada si Solomon. Setelah itu dia menghubungi si Jack supaya menjemput mereka. Karena luka tembak yang dialami semakin parah, di tengah jalan si Denny mengembalikan berliannya kepada si Solomon. Dia juga menyerahkan nomor telepon si Medi lalu menyuruhnya untuk menelepon si Medi saat tiba di London. Kalau si Denny tidak ikut bersama mereka, tapi si Denny tidak mau karena keadaannya sudah semakin parah dan menyuruh si Solomon membawa putranya pergi setelah anggota si kolonel menembaki mereka. Film berlanjut, si Denny menghubungi si Medi. Dia pun minta tolong untuk yang terakhir kalinya supaya si Medi menemui si Solomon. Mendengar suara si Denny kesakitan, si Medi merasa sedih. Setelah itu si Denny mengizinkan si Medi mempublikasikan bukti-bukti yang diberikan kepadanya. Selesai menelepon, fisik si Denny semakin lemah hingga dia pun meninggal dunia. Singkat cerita, si Medi dan si Solomon saat ini sudah di London. Diam-diam si Medi memotret pertemuan si Solomon dengan si Van de Kaap, di mana di dalam mobilnya si Van de Kaap menawarkan $2 juta untuk berliannya. Tapi si Solomon mengajukan satu syarat lagi, yaitu supaya keluarganya dijemput dan berliannya akan diserahkan saat keluarganya sudah tiba di negara tersebut. Beberapa hari kemudian, si Solomon merasa bahagia menyambut kedatangan keluarganya. Setelah itu dia menyerahkan berliannya kepada si Van de Kaap serta mengambil uangnya. Sedangkan si Medi kembali memotret mereka. Akhir cerita, si Medi mempublikasikan semua bukti-bukti yang diperolehnya. Si Van de Kaap pun diadili atas keterlibatannya.
Sedangkan si Solomon dianggap sebagai pahlawan karena berani menjadi saksi di hadapan pejabat tinggi dari mancanegara dan menceritakan untuk sebutir berlian banyak darah ditumpah. Dan film pun selesai.